Pembaharuan Yosia. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. 2 Raja-Raja 23 ayat 21. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 30. Setelah silih berganti para pemimpin kerajaan Yehuda, kini tibalah saatnya Yosia menjadi raja dan memerintah atas Yerusalem. Yosia berumur 8 tahun ketika naik tahta dan ia memerintah selama 31 tahun. Nama ibunya juga dicatat dalam Alkitab, yaitu Yedida binti Adaya. Secara khusus Alkitab mencatat tentang Yosia itu demikian. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau dipikir-pikir ya saudara, kok bisa seorang anak umur 8 tahun naik tahta terus melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Kira-kira apa yang membuatnya dapat melakukan apa yang benar? Nah saudara, seorang raja itu selalu ada penasehat yang mendampingi. Salah satunya adalah imam atau nabi dan juga penasehat kebijaksanaan. Kedua peranan inilah yang mempengaruhi sang raja. Raja Yosia banyak dipengaruhi oleh imam yang bernama Imam Besar Hilkia. Sedangkan Imam Besar Hilkia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Sehingga tidak mengherankan walau masih anak-anak, ia sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sebagai seorang raja yang muda yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia diantaranya, ia memulai dengan membacakan firman atau kitab Taurat. Raja Yosia mengundang para tua-tua dan para pemimpin lainnya di Yehuda dan di Yerusalem untuk pergi bersama-sama dia di Bait Allah. Kemudian pergilah raja ke Bait Allah diiringi oleh segenap orang Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem, semua imam, nabi, umat, dari kedudukan yang paling rendah sampai kedudukan yang paling tinggi. Raja membacakan seluruh kitab Taurat yang telah ditemukan di Bait Allah itu. Saudara, tidak akan pernah terjadi pembaruan tanpa firman. Tidak akan pernah terjadi pertobatan tanpa firman. Dan Raja Yosia itu tidak sendirian. Ia juga mengundang para tua-tua, yaitu tokoh yang memegang peranan penting di antara umat, dan juga para pemimpin. Dan ketika semua sehati kembali pada firman, maka pembaharuan itu sudah dimulai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembaharuan tidaklah otomatis. Pembaharuan harus dimulai dari hati yang mau kembali kepada firman, apapun itu. Mari kita cek diri kita masing-masing. Sudahkah terjadi pembaharuan dalam hidup kita? Sudahkah kita kembali kepada firman? Nah saudara, hanya saudara yang tahu. Apakah saudara orang yang mudah diajak kembali kepada firman atau malah sulit? Kalau kita mudah diajak kembali pada firman, maka sebenarnya pembaharuan itu pasti terjadi. Seperti yang dilakukan oleh Raja Yosia. Lalu setelah melalui firman, Raja Yosia membersihkan rumah Tuhan, Bait Allah, dari segala berhala. Semua yang berhubungan dengan berhala-berhala dihancurkan, semuanya dibakar, termasuk yang di Samaria. Ia membunuh semua imam bukit penyembahan itu di atas mezbah-mezbah itu dan membakar tulang-tulang manusia di atas mezbah-mezbah itu untuk menajiskannya. Kemudian ia pulang ke Yerusalem. Jadi setelah memulai dengan firman, ia melakukan tindakan nyata. Apa itu? Pembersihan Bait Allah. Tidak bisa kita dibarui dengan firman lalu tidak melakukan apa-apa, ya tidak bisa. Nah, Yosia mempraktekkan dengan membersihkan Bait Allah dari berhala. Setelah itu yang ketiga, ia memerintahkan untuk merayakan hari raya Paskah. Paskah itu dirayakan di Yerusalem pada tahun ke-18 masa pemerintahan Raja Yosia.
Jadi kembali mengingat bagaimana Allah membebaskan mereka dari perbudakan. Saudara, mari kita perhatikan. Pembaharuan dimulai dari firman. Lalu ada tindakan nyata di bait Allah, di rumah Tuhan. Setelah itu merayakan hari raya Paskah. Artinya apa? Pembebasan dari perbudakan. Dirayakan bersama-sama. Alkitab mencatat suatu yang indah mengenai Raja Yosia. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik sepenuhnya kepada Tuhan dan menaati Taurat Musa dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatannya. Dan sesudah dia pun tidak ada raja yang setaat dia. Tidak dapat disangkal, saudara, pemimpin itu membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan kerohanian umat. Pemimpin yang takut akan Tuhan akan membawa umat takut Tuhan. Pemimpin yang benar akan membawa umat hidup benar. Semoga saja saudara dan saya menjadi bagian yang bersemangat untuk terus-menerus diperbarui melalui firman Tuhan, sehingga tindakan nyata dalam hal ibadah dan juga kasih kepada sesama juga benar dan takut akan Tuhan. Selamat ulang tahun Kayla Anabel Gracia Jade Levina Sutrisno. Doa akan saya japri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.